Halo guys, ketemu lagi sama gua. Anyway, sebelum gua mulai, ini lagi bulan Ramadan, 1438 Hijriah. Gua ngucapin selamat berpuasa bagi teman-teman gua yang muslim. Semoga bulan penuh berkah ini memberikan banyak berkahan juga buat kita dan keluarga, amin. Anyway, karena ini bulan puasa, kitanya jadinya mau review motornya itu malam. Kalau siang, berhubung karena gue juga puasa, gue nggak kuat lah. Kalau pagi atau siang karena panas banget. Dan lo tau sendiri bawa moge kayak apa panasnya, lebih prefer nanti untuk reviewnya itu di malam. Jadi kita sekali-sekali lah bikin review riding malam. Hari ini kita lumayan dapat motor yang spesial. Populasinya dikit banget, cuma ada beberapa unit yang gua tahu dan mungkin yang surat juga bisa dihitung pakai jari banyaknya. Karena waktu itu juga nggak banyak yang dimasukin oleh TPM. Jadi gua boleh bilang ini motor termasuk barang langka. Beruntungnya salah satu teman gue ini bisa dapetin ini motor dalam kondisi surat dan kondisinya lumayan sangat-sangat rawat banget, bagus banget. Motornya ada di belakang gue. Ini motornya Bro Haikal, BMW HP4 1000 cc. Udah lumayan banyak perubahannya, terutama kosmetik ya. Karena kalau untuk kaki-kaki dan lain-lain sih nanti kita bahas satu-satu ya. Shock, oilings depan belakang itu udah standar dapat bawaannya dari HP4. Kira-kira impressionnya gimana, handling, seat height, riding position, ergonomisnya, powernya, rideability hariannya. Ini motor apa ini motor enak nggak di compare dengan motor-motor yang superbike yang lain. Itu dulu untuk saat ini. Habis ini kita riding, nanti kita bahas ini motor kira-kira impresinya kayak gimana sih ya. Oke, I'll see you later guys. Ciao. Semua udah nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Lampunya mati satu. Oke, motor udah nyala. Mode-nya sekarang kita pakai sport. Gua rasa cukup untuk di jalan raya. Jadi nggak perlu pakai race lah, karena kita nggak pakainya di Sentul atau di track. Bismillahirrahmanirrahim, kita jalan ya. Knalpotnya pakai SC Project. Jadi lumayan berisik ini motor. Hampir sama kayak berisiknya, tapi gue rasa mungkin lebih berisik Panigale yang gue coba kemarin yang pakai Austin. Untuk ukuran inline, mesin inline 4 biasa. Ini mesin dengan knalpotnya SC Project sih asli berisik banget juga. Oke, sekarang kita ngomongin ergonominya ini motor. Ini motor lebih pendek. Seatnya kalau nggak salah 820. Lebih pendek dari R1M gua, tapi lebih tinggi sedikit dari Panigale, sedikit aja. Maksudnya Panigale lebih tinggi sedikit. Kalau dibanding sama Aprilia jauh, ini jauh lebih pendek. Dibanding sama ZX mirip-mirip sama ZX10R. Berat motornya sendiri 199 kilo. Dalam kondisi udah semua keisi ya, isi oli, isi bensin, air radiator dan lain-lain. With all liquid, wetnya beratnya 199. Horsepowernya ini motor 193 HP. Jadi hampir 1:1 dengan beratnya. Jadi
weight rasionya lebih kurang hampir 1:1, nggak nyampe karena masih lebih berat, bodinya sedikit aja. Power motornya gila, lebih gila dari S1000RR yang pernah gue cobain, baik di Malaysia waktu riding ataupun waktu gue tes di Sepang ya, yang S1000RR yang baru. Motornya udah pakai quick shift, sama baru ke atas doang ya. Anyway, buat yang misalkan belum tahu quick shift apaan, ya quick shift itu basicnya adalah, kalau standar motor kan biasanya kan kita mau pindah gigi mesti pencet kopling. Nah kalau quick shift itu kita nggak perlu pencet kopling, cuma itu cuma berlaku kalau misalkan RPM-nya di atas 6000 biasanya. Nih kalau misalkan dalam kondisi 4000 gini kita coba quick shift, motornya loncat tuh, dia nggak nyala. Jadi dia nyalanya hanya pas waktu RPM-nya di atas 6000 ya. Kayak nanti kita coba kalau misalkan kita dapat track lurus kayak tadi, gua masukin gigi nggak perlu pakai pencet kopling. So basically clutchless lah untuk quick shift itu. Tuh, kayak gitu quick shift. Jadi kalau buka dengan RPM tinggi, tinggal naikin aja tuh giginya. Jadi nggak perlu pencet kopling. Jadi sama sekali tidak perlu. Tapi ya mungkin kalau gue bilang kayak standar lah, tipikalnya inline 4 ya. Lo sebaiknya nggak terlalu usah maksain gigi rendahnya terlalu tinggi banget. Beda banget sama crossplane-nya R1 yang mana gigi satunya panjang banget. Di inline 4-nya HP4 ini, mesin inline 4-nya dia tuh mirip kayak mesinnya Suzuki GSX 1000R atau mirip dengan mesinnya ZX10. Jadi upayakan untuk nggak terlalu sampai over rev sih, untuk dapetin peak powernya di gigi-gigi bawah ya, gigi 1 atau gigi 2. Karena tipikal mesin 4 silinder yang inline itu powernya lebih banyak di atas. Jadi usahakan kalau main di gigi bawah, gigi 1, 2 itu nggak usah terlalu tinggi RPM nya. Satu karena overrev, dan kedua juga powernya nggak akan keluar semuanya. Dan untuk pemakaian dalam kota juga lebih nyaman dengan pakai misalkan gigi 2 kayak sekarang, posisi gigi 2 lari 40 itu masih jauh lebih nyaman, karena nggak akan bikin badan kita juga capek bawanya dibanding kalau misalkan pakai gigi kasar ya, gigi 1 gitu yang kayak R1M gitu. Kalau kita ngomongin mode powernya ini motor, ini kan sekarang lagi pakai mode sport ya, which is untuk paling jalanan ini udah paling rendah, karena habis ini ada mode-nya race, habis itu slick. Sementara sebelumnya itu ada mode rain. Ya rain pasti akan otomatis makin lemot, tapi ya nggak terlalu berfungsi juga kalau kecuali memang lagi hujan. Kalau dalam kondisi jalan kering ya pakai sport aja sih udah cukup sebenarnya. ABS sama traction control itu udah semuanya udah elektronik di motor ini. Suspensinya juga elektronik, jadi sama R1M hampir sama ya speknya. Jadi banyak kan elektronik, including steering damper. Steering dampernya juga elektronik. Jadi dia akan adjust sendiri sesuai dengan jalan, kecepatan,
kontur jalannya seperti apa, pas waktu lean seperti apa. Oke, sekarang kita coba buka ya. Lihat. Gue selalu bilang ke orang-orang kalau tipikal gue bawa motor itu, gue nggak tipikal yang langsung buka gitu, nggak. Gue lebih tipikalnya yang ngurut motor supaya motornya jauh lebih smooth. Mau masuk mau keluar tikungan, gue lebih modelnya ngurut gas. Jadi lebih gampang juga untuk kontrol motor ya. Motornya kecil kan, kayak kecil tuh. Jadi kalau mau dibikin manuver tuh juga enak, karena motornya kayak enteng banget. Tuh, nggak ada keraguan-keraguan sih mana motor benernya. Ya kalau mau ngebut ya the best way ya cuma ke Sentul doang, ke sirkuit. Kita coba dari 3 nih. Gila sih, dari gigi 3 aja sih powernya nggak habis-habis. Beda banget sama versi standarnya. Jadi memang lu bayangin aja, ini baru HP 4 biasa dari S1000RR yang standar terus di upgrade. Lu bayangin yang misalkan kita pakai HP 4 race yang baru dikeluarin sama BMW, yang full karbon semuanya, titanium, magnesium, whatever, sebutin aja semuanya di situ lengkap. Nggak pakai lampu tapinya, nggak. Kalau dalam kota sih ini motor nyaman lah, dia nggak begitu jauh nih jarak duduknya. Untuk orang setinggi gua ini motor sangat-sangat nyaman. Gua rasa untuk orang-orang 170 walaupun masih jinjit sedikit tapi cukup banget. Itulah enaknya kalau motor-motor pakai quick shifter ya. Begitu lo buka, lo tinggal masukin gigi, nggak perlu pencet kopling, jadi fokus lo bisa di handling itu lebih banyak tanpa tangan lo harus bergerak banyak. Oke, gue sengaja lewat jalan sini, gue nggak tahu jalannya seramai apa. Intinya gue bukan mau ngebut-ngebutan di Monasco sih, enggak. Cuma jalan paling mumpuni untuk ngetes agility dari motor itu salah satunya emang di Monasco sih, karena tikungannya banyak. Jadi kita perlu tahu juga nih kalau motor kayak kenceng begini di tikungannya gimana, iya kan? Jadi nggak semata-mata motor gua kenceng doang, tapi kan kita juga bisa tahu kenceng bisa belok nggak motornya. Kan banyak motor yang kenceng tapi nggak bisa belok. Gue lebih prefer motor biar kencangnya pun nggak maksimal banget, nggak kayak motor-motor yang super kenceng, tapi ketika di tikungan dia bisa kenceng. That is the best. Sekarang di depan kita nih ada Mio balap. Orangnya udah pakai pelindung dengkul. Tuh lihat tuh, wow. Mio sadis, anak balap Monasco. Kita apalah, kita nggak kenceng. Anyway guys, balik lagi gue bilang, ini jalan banyak orang. Kemarin juga baru kejadian ada yang meninggal di Monasco, 2 orang, satu orang, katanya kritis. Jadi
be responsible aja. Ini bukan track ya. Ini bukan tempat untuk kebut-kebutan. Kalau mau ngebut, ya ngebut lah di tempat yang benar. Gue di sini cuma mau ngetes motornya seberapa agile sih. Kalau ngebut ya ngebut lah di track. Nih kayak mas-mas ini nih, wow, ngebut kan, ngebut banget, sadis. Sementara gua enggak. Ya kita harus responsibel sama diri kita sendiri, sama orang lain juga. Bilang nggak usah kencang-kencang. Yang penting lu konstan, lu beloknya bener, lu ngegasnya bener, lu di tikungan sedikit doang pakai remnya. Gua rasa itu akan jauh lebih nikmat. Sekarang kan udah ada TPM BMW, jadi udah bisa lah dapetin motor ini sebenarnya dengan kondisi surat ya. Walaupun harganya mahal pasti, tapi yang seri HP4 ini nggak ada lagi karena terakhir tuh diproduksi cuma sekali doang tahun 2013. Jadi yang sekarang ada itu aja S1000RR. Yang panas nggak sih ini motor? Nggak sih, nggak terlalu. Kategorinya masih oke. Lebih panas dari R1M gua apa enggak ya? Kayak lebih panas sedikit aja, sedikit doang, nggak banyak kok. Halo guys, ya jadi tadi kita udah cobain tuh BMW S1000RR HP4 tahun 2013 punyanya Bro Haikal. Jadi gue thank you banget sama Bro Haikal udah kasih gue pinjam motornya, udah kasih coba test ride. Dan ini first time-nya gue test ride-nya itu di malam hari. Tadi jalanan lumayan rame lah intinya. Tapi kita bisa sempat lah tadi beberapa kali nyobain buka gas, tutup ya. Kita nyobain beberapa tikungan juga tadi di Monasco. Kita ngomongin sekarang dari ergonomis motornya lah. Kayak gue bilang tadi, motornya untuk orang setinggi gue pas banget karena cukup napak. Gue tinggi motornya cuma 820 seat height-nya. Jadi cukup banget untuk gue. Kalau 170 pun lo masih oke lah. Itu jinjit tapi nggak terlalu parah, nggak kayak lo jinjit pakai R1M atau pakai RSV4. Jadi motornya cukup nyaman. Berat motornya sendiri sebenarnya 199 kilo. Itu pun udah lebih kurang 2,5 kilo lah dari versi biasanya. Dengan part karbon dan segala macam ya. Tapi dengan berat yang segitu, powernya 193 kalau nggak salah, 171 on wheel kalau nggak salah speknya begitu ya. Tapi motornya in a way sangat light lah. Jadi gue boleh bilang ini motor nggak terasa mengintimidasi kayak RSV4 lah gitu. Jadi lebih agile, lo lihat tadi manuver-manuvernya lebih gampang, masuk tikungannya juga enak motornya, powernya di GG 1, 2, 3 tuh gila gitu. Nah kita lihat tadi kan, kebetulan kita riding tadi pakai mode sport. Nah sebenarnya di semua mode pun, baik itu mode rain, sport, race ataupun mode slick, itu semua power itu sebenarnya nggak di-cut sama dia, cuma responsive curve-nya doang yang dirubah sama dia. Tetapi endpoint-nya, powernya tetap sama-sama keluar di 191 HP. Jadi in a sense ini motor nggak cut lo punya power. Gila sih motornya, GG1-nya lo tadi dengar gue bilang kalau inline 4 sejajar biasa, ini motor powernya sih gila. Lo GG1, GG2, GG3 tuh semua motornya powernya tuh nggak disimpan gitu. Jadi lu buka, lu butuh pun lu buka, nggak perlu waktu lama untuk lu mencapai peak power. Tapi kayak gue bilang tadi, karena dia cepat banget dapat revnya di limiternya, gue rasa untuk pakai Jakarta gigi 2 aja sih oke lah untuk jalan pelan-pelan. Lo nggak harus pakai gigi 1 juga karena akan lebih nyaman dan lebih bikin lo nggak capek bawa motornya. Banyak hal yang bisa lo customize dari HP4 ini, karena memang dari awal didesainnya ini sama BMW, ini motor adalah untuk race ready lah, track ready. Jadi kayak S1000RR yang dipoles supaya ketika lo pegang lo bisa langsung
adjust ini motor sesuai keperluan lu untuk di race gitu. Nah, kayak gue cerita tadi, sekarang mereka keluarin lagi yang lebih baru, HP4 Race. Itu benar-benar gila, itu race banget. Jadi sampai ke ECU-nya pun buatan Dito segala macam, hampir nggak punya lampu, jadi ya nggak road legal, jadi lu nggak bisa pakai STNK itu motor. Problemnya adalah sekarang di motor karena popularitasnya itu sangat sedikit lah, populasinya kecil banget di Indonesia itu, kita bisa hitung lah nggak begitu banyak. Gue cuma tahu beberapa teman gue yang pakai dan itu pun susah banget barangnya. Dulu di awal-awal motor nggak begitu banyak yang punya karena awal-awal keluar BMW itu banyak isu lah di elektronik terutama waktu itu. Tapi belakangan sudah semakin baik. Akhirnya semua isu-isu glitch itu udah mulai berkurang. Ngerawatnya juga nggak begitu susah terakhiran karena kita juga udah punya ATPM-nya di sini. Akhirnya harga jualnya kedongkrak lagi. Sekarang jadi harganya juga lumayan bagus. Harga baru juga mahal sih gitu. Tapi harga secondary marketnya juga bagus. Untuk ukuran HP4 sekarang aja udah di atas 400-an, mungkin ada yang jual 500. Jadi untuk motor tahun 2013 ya price wise sih ini lumayan mahal dan cukup bagus untuk secondary marketnya kalau kita bandingin kayak motor Jepang lah, atau misalkan Kawasaki ZX-10, atau misalkan motornya Panigale S misalkan gitu 1199 yang dimana secondary marketnya lumayan jatuh gitu. Kenapa Recce Project yang dipakai tadi itu cukup berisik menurut gua untuk ukuran di motor inline 4 ya, suaranya merdu sih, tapi berisiknya sih cukup lumayan berisik, tapi nggak seberisik yang kayak gua kemarin pakai tuh Panigale yang dipakai Austin Racing, itu gila banget, berisik banget. Ini sih oke lah, masih cukup oke lah kalau gua bilang. Jadi nggak banyak ubahan tadi kan kayak gue bilang, karena bawaan standarnya udah dapat Öhlins buka depan belakang, udah elektronik, dampingnya juga Öhlins elektronik, remnya udah Brembo monoblok. Menurut gue sih udah lengkap, bannya standarnya udah Pirelli Supercorsa. Jadi untuk motor sebenarnya lo nggak perlu ubah apa-apa karena memang motornya dibuat sama BMW, ketika lo pakai motornya lo nggak perlu ubah banyak gitu. Jadi memang paling lo ubah knalpot, lo tambah kayak hand lever protector, paling kayak gitu. Gue udah pernah cobain di motor kan, kayak gue bilang gue udah pernah cobain di Sepang S1000RR yang facelift 2017. Gue pernah cobain yang S1000RR yang sama HP4 ini, versinya cuma gold bed tapi bukan HP4 di Malaysia waktu itu. Lu lihat kan sebenarnya ini motor tuh rideable banget lah, gue bilang user friendly. Kalau lu misalkan berasa bahwa wah skill riding gue nih masih berapa ya, masih 6 gitu atau paling maksimal 7 gitu, gue nggak terlalu berani nih masuk tikungan. Sebenarnya ini motor tuh enak banget, motornya nggak terlalu mengintimidasi lu ketika lo di atas ini motor gitu. Kalau gue bilang kayak RSV4 dimana lu harus lebih skillful lah, kalau gue bilang lu kayak minimal skill lu 8 lah untuk bisa masterin itu motor supaya lu benar-benar bisa nikmatin. Enggak dengan HP4 sih. HP4 benar-benar lu nikmatin kayak lu baru belajar naik motor pun sebenarnya nggak begitu susah gitu. Karena motornya benar-benar cukup buat lu merasa nyaman di atas motornya. Lu baru naik kelas dari 600 ke 1000, gua rasa lu nggak perlu penyesuaian banyak terhadap ini motor karena ini motor benar-benar friendly banget ke usernya. Sayang aja di ajang WSBK mereka belum punya prestasi yang cukup ya gitu. Walaupun kemarin mereka sempat disupport sama factory, tapi sekarang nggak lagi, mereka lebih tim privateer. Ya belum ada apa namanya istilahnya gue bilang prestasi yang cukup oke lah. Tapi motornya sih oke banget lah gitu. So gue rasa itu aja. Udah mulai banyak nih motor superbike yang kita review, udah tinggal beberapa aja yang masih belum karena memang unitnya belum available karena beberapa produknya baru. Jadi once kita nanti dapat ya kita akan review, tapi hopefully nanti dalam waktu dekat kita review Aprilia RSV4. So sementara ini dulu guys ya. Anyway, buat yang muslim, buat yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa dari gua, dari Marlin. Semoga bulan puasa ini dapat keberkahan dan lu semua juga dalam keadaan sehat-sehat ya. Gitu. Safe ride guys, always. Ciao.